Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Azizil Ghaffar, Khaliqi Jannati wan Nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil karim, Habibul Mustafa Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyyuhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat, terkhusus jamaah Masjid Al-Amanah. Fa insyaallah kita semua yang senantiasa memakmurkan masjid ini, baik lewat solat fardu ataupun juga memakmurkan masjid lewat pengajian yang difasilitasi oleh DKM, termasuk juga pada siang hari ini. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur hanya milik Allah. Kita manusia hanya diperintahkan untuk bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan amal. InsyaAllah orang yang bersyukur hidupnya akan selalu mujur, hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya pun akan ditambah menjadi berkah dan luas. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebagai manusia yang lemah, kita ini hendaknya berrojak, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amaliyah ibadah yang telah kita kerjakan secara keseluruhan, baik yang sunnah ataupun yang fardu, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada kitab namanya Syawamil Muhammadiyah. Isinya kumpulan hadis-hadis
yang berkaitan dengan perilaku Nabi ataupun hal-hal yang erat kaitannya dengan pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama kitabnya Syawamil Muhammadiyah. Dan hadis tersebut semuanya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Di antara sekian materi babnya, ada bab yang menjelaskan tentang berapa uban Nabi yang tumbuh di kepala. Yang kedua, apa yang menyebabkan Nabi cepat beruban. Yang ketiga, dengan cara apa Nabi menghilangkan uban di kepalanya. Dari sekian bab, ada bab ini menjelaskan tentang hadis baginda Rasul berkaitan dengan ubannya Rasul. Namun kita tidak akan ambil ketiga-tiganya karena mau mensingkatnya waktu. Kita ambil yang tengah saja. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Apa itu? Apa yang menyebabkan baginda Rasul cepat beruban? Satu saat diteraskan dalam hadis dalam kitab ini dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berbincang-bincanglah Abu Bakar dengan baginda Nabi karena jaraknya sangat dekat antara Nabi dan Rasul. Di tengah-tengah asiknya perbincangan, Abu Bakar nyeletuk. Kalau bahasa kita, berhujjah. Apa kata beliau? Shibta ya Rasul, shibta ya Rasul, engkau telah beruban ya Rasul. Mendengar ucapan Abu Bakar, baginda Rasul tidak ngambek, tidak marah, atau bahkan mengeluarkan ucapan, enggak sopan kau Abu Bakar bilang seperti itu kepada saya. Tidak, beliau malah tersenyum. Dan beliau merespon apa yang diucapkan oleh Abu Bakar dengan kata-kata pun dijelaskan dalam hadis tersebut, diteruskan, syayyabtani, ya saya memang telah beruban, bi surati Hud, suratul Waqiah, suratul Mursalat, suratul Naba, suratul Takwir. Ay kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya memang telah beruban wahai Abu Bakar, dan saya sudah tahu, walaupun kau bilang sekarang, saya sudah merasakan ada uban yang tumbuh di kepalaku. Di dalam keterangannya tidak banyak Pak. Ada 3 hadis yang menjelaskan 20 uban, 15 helai, ada yang mengatakan 11 helai uban, tidak banyak. Namun lazimnya manusia ada yang menyebabkan saya cepat beruban. Surat Hud, surat Hud, surat yang ke-11. Surat Waqiah, surat ke-56. Suratul Mursalat, surat ke-77. Suratul Naba, bertetangga dengan surat Al-Mursalat 78. Dan terakhir yang menyebabkan saya cepat beruban, suratul Takwir, surat yang ke-81. Abu Bakar, setelah ku baca-baca ini 5 surat, ku pahami maknanya, ku hayati secara mendalam, begitu dahsyat makna dan artinya. Berhari-hari, bermalam-malam, berminggu, tak lama ubanku tumbuh di kepala. Memang dasarnya makin keras berpikir, makin cepat uban tumbuh.
Cuman yang membedakan kita ya mungkin pola pikirnya saja. Ada apa dengan kalimat surat ini wahai Rasul? Khususnya 4 surat kata Rasul, Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. Keempat surat ini 85% isinya membahas tentang huru hara proses kiamat. Dan aku merasakan apa yang nanti dialami umatku di akhir zaman. Saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Kita ambil contoh Al-Waqiah, yang sebagian kita ada mungkin yang menjadikan wirid sebagai amaliyah ibadah untuk mempercepat datangnya rezeki bagus, sekedar tabarukan. Tapi kalau kita tinjau dari segi maknanya, isinya menceritakan tentang proses kiamat, menjelaskan tentang di surga dan di neraka, ashabul yamin, ashabul shimal. Idza waqa'atil waqi'ah, kalau telah terjadi suatu kejadian, laisa li waqa'atiha kadzibah, kalau sudah terjadi tidak ada hoax di dalamnya. An-Naba, amma yatasaalun, ada apa sih mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il azim, oh tentang berita besar, indikasinya kiamat. At-Takwir langsung detail menjelaskan tentang gempanya kiamat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, bintang dijatuhkan, lautan ditumpahkan. Kupikir secara mendalam maknanya berhari-hari, tak lama ubanku tumbuh di kepala. Rupanya penjelasan 4 surat ini semua secara detail dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 3. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu surat lagi, surat Hud. Ini surat yang ke-11 dalam Al-Quran, termasuk surat yang dipikirkan oleh baginda Rasul secara mendalam. Dipahami maknanya, dihayati, isinya enggak lama ubahnya tumbuh di kepala. Namun yang membedakan keempat surat tadi, kalau keempat surat tadi 80%, 85% menjelaskan tentang perjalanan hari kiamat berikut gempa dahsyatnya, surat Hud ini tidak. 123 ayat daripada surat Hud, hanya 1% saja yang dipikirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni di ayat 112. Itu pun enggak sampai habis. Apa isinya? Fastaqim kama umirta. ...123 ayat daripada surat Hud, tidak sampai 1 ayat dipikirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak lama ubahnya tumbuh di kepala. Fastaqim kama umirta. Suruh komitmen umatmu di dalam beribadah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik beratnya di situ. Fastaqim kama umirta. Suruh istiqomah kalau beribadah. Nanti kalau sudah istiqomah akan timbul karomah, manisnya ibadah. Menangis kalau meninggalkan, ada penyesalan yang amat mendalam kalau ditinggalkan sekali, namanya karomah. Kenapa kita meninggalkan sekali atau 2 kali ibadah fardu, namun tidak ada penyesalan apalagi menangis? Karomanya belum dapat. Kenapa? Ibadahnya masih mencelak-mencelek, setengah-setengah, separuh-separuh. Makanya Imam Syafi'i ketika baca ihdinas siratal mustaqim, rada ditekan, rada dihayati. Karena di situ intinya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan Allah kepada kami seperti orang-orang yang mustaqim, istiqomah kalau beribadah. Dan menurut ilmu nahu dan ilmu sorof,
Maksimal bahasa Arab hurufnya paling banyak 6. Istiqomah ini dasarnya istiqomah yastaqimu, 6 hurufnya. Makin banyak hurufnya makin berat amaliyahnya. Orang hanya bisa mengatakan komitmen dong, istiqomah dong, ucapannya enteng, amaliyahnya berat. Maka baginda Rasul mengajarkan kepada kita untuk proses dasar pemula seperti kita ini, jangan langsung ambil porsi banyak ketika beribadah, nanti mual, ditumpahkan, ditinggalkan sekalian. Sedikit-sedikit tapi continue. Itulah yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga khutbah ringkas saya ini paling tidak mampu memberikan motivasi dan sugesti untuk bertambah ibadah, komitmen ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min daril fanah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil karim Habibuna al-Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun wal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faman kana yusalli 'alan nabiyyi kulla salawatil khamsah sawfa yajidu syafa'atan nabi yaumal qiyamah al-kasirah. Allahumma salli ala jami'i qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin, Umar, Utsman wa Ali wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma aslih biladana ya Allah, khususan bilada Indonesia tajri fiha ahkamuka wa ahkamu rasulika ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidakum wa la zikrullahu akbar.